Ya kita dimanapun kalau misalnya peduli sama sesuatu, kita itu pasti banyak komplain. Iyalah. Nah, kalau misalnya kita udah nggak peduli sama sesuatu, pasti kita diam aja, acut aja. If we never try, how will we Bener-bener. Kalau aku nggak nyoba nih, kalau saya nggak nyoba nih, nggak bakalan tahu nih sampai mana tupoksi kita. Yang kita kira baik untuk kita, tapi menurut Allah itu enggak. Tapi kalau yang menurut kita nggak baik, Tapi itu Allah yang lebih mengetahui lah. Alhamdulillah di Gencar udah hampir berjalan 1 periode juga sih, alhamdulillah. alhamdulillah masih sesuai dengan peraturan yang ada Iya. yang harus diikuti sesuai hak dan kewajiban. Semuanya lebih dapat mengikuti kegiatan yang excited. Jangan terpaksa untuk mengikuti kegiatan itu. Kayak Bang pribadi pun pertama-tama mikir kayak gini ya. Ini kegiatan apaan sih? Tapi setelah Abang pikir-pikir, ternyata tuh di sini memang sesuai tagline-nya, menjejak manfaat, dan memang banyak manfaatnya. If we never try, how will we know? Ya, sebelum kita coba kita nggak bakalan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gencar, balik lagi di JIT Podcast. Dari cerita jadi inspirasi. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan Presiden Gencar Batch 2, Abang Hambali Akbar, yang akan cerita-cerita tentang pengalamannya di Gencar dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman yang pastinya sangat menarik untuk kita dengar. Nah, pertama-tama, halo Bang Hambali. Halo, salam Mungkin- kenal semua. Halo. Oh, mungkin terlebih dahulu kita perkenalkan diri ya. Saya Alia Fadila dan Saya Hambali Akbar, sebagai Presiden Gencar Sumut periode 2025-2026. Oke, terima kasih Bang sudah datang ke JIT Podcast. Pastinya kita dari tim JIT Podcast senang sekali bisa hadirkan Abang Hambali untuk cerita-cerita mengenai pengalaman. Nah, untuk pada saat ini Bang, apa sih kegiatan-kegiatan yang lagi dilakuin akhir-akhir ini? Mungkin lagi sibuk apa gitu? Kegiatan biasa atau kegiatan detail nih? Dua-duanya bisa sih Bang. Jadi kalau kegiatan biasa tuh mungkin abang sekarang lagi ngajar kan, di 2 tempat, sama sekarang lagi kuliah juga, lagi ya bagaimana semester akhir gitulah. Wah, ternyata Bang Hambali semester akhir ya. Iya. Nanti kita bakalan juga minta tips-tips dari Bang Hambali gimana jadi mahasiswa semester akhir tapi tetap produktif. Oh, iya, Apalagi iya. Abang udah ngajar, kemudian ikut gencar, kemudian kuliah lagi, pasti sebenarnya pening ya Bang? Pusing. Dibilang pusing, tapi kita happy. Kalau soal tempat ngajar Bang, Abang di mana ngajar? Oh, kalau abang ngajar kalau pagi itu dari jam 7.15 sampai jam 9 itu di Helpet, di belakang Millennium. Oh iya sih. Oh, tahu Millennium? Tahu. Di mana lah? Di yang Setialuhur gak sih? Yang jalannya di Budi Luhur atau Setialuhur? Aman dulu. Oh ya, aman luhur. Pokoknya ada luhur-luhurnya ya. Kalau satu lagi itu di belakang sini, Jalan Mustafa. Deket sini di belakang. Oh, yang di rel kereta api? Iya, itu kalau ngajar malam itu dari jam 6 sampai setengah 9. Oh, padat juga jadwalnya ya Bang. Jadi kayak mana? Abang skripsi juga ngerjain skripsi, gencar lagi. Kalau gencar itu kan biasa kan karena ini udah mau akhir periode nih. Iya. Tapi kalau dulu tuh Awal-awal seminggu sekali ke kantor, tiap minggu rapat, 2 hari hampir seminggu sekali evaluasi. Ya bagaimana cara kita manage kan, apalagi dulu tuh kan masih semester 7 kan, baru-baru menjabat. Ya di manage lah, misalnya tuh apalagi dulu semester 7 tuh karena udah pernah pengambilan nih, jadi mata kuliah tinggal seharusnya kan 9. ya. Jadi tinggal 6 lagi kemarin. Jadi 6, misalnya di 6 hari itu Senin, Selasa, Rabu atau Senin, Selasa, Kamis kan. Ya. Ada 1 hari yang misalnya kosong nih, itulah baru sempatkan kayak ke PLN, nengok segala macam. Atau misalnya nih habis ngajar kan ngajar selesai jam 9. Ya. Sehingga nanti ke kantor sampai zuhur nanti baru pulang gitu. Dengernya aja udah sibuk sekali ya Bang. Jadi kayak mana waktu Abang untuk istirahat? Kalau istirahat gimana? Kalau istirahat itu apa ya? Kadang ngambilnya itu kan. Ini pribadi Abang ya? Iya, benar-benar. Karena Abang ngajar itu kan sampai jam 9 ya kan baru Ya. sampai kos. Abang cuma ngambil satu waktu, 1 jam aja.
untuk di situ abang istirahat, selonjoran lah bahasa kita ya kan. Agak scroll TikTok juga nggak bang? Scroll TikTok Scroll dikit juga, lah. sedikit lah. Makanya kan istirahat lah, Iya. lagi tidur bentar lah. Iya. Bahasanya ngeluruskan pinggang lah, remaja jompo. Pakai GPU bang? Pakai geliga. Jadi situ sejam aja tuh sampai jam 10. Habis itu jam 10 selalu nyempatkan belajar 45 menit atau sejam kan. Jam 11 nanti itu baru mulai kalau misalnya udah mau tidur. Tapi kalau belum mau tidur ya mungkin scroll TikTok lagi kan, lanjut jam 12 baru nanti mulai tidur lagi. Ngomong-ngomong soal belajar nih bang, kalau dari Alia kan belajar tuh kadang suka, apalagi belajar malam ya. Abang tuh metode orang itu kan beda-beda ya metode belajarnya. Abang tuh gimana sih cara belajarnya, pakai metode apa gitu? Oh, kalau abang pribadi tuh kalau misalnya belajar nih, abang pribadi nih ya, pribadi. Yang abang pelajarin itu kadang mungkin karena sekarang jurusannya mungkin hukum keluarga Islam kan, terfokus ke situ nih kan. Ya mungkin ngulang-ngulang pelajaran dulu, tapi kalau misalnya abang yang sebelum fokus kali kemarin itu kadang cuma ngambil waktu bentar tuh kan, ada 1 jam itu ya cuma baca buku aja, kadang setengah jam, bis nanti baru review yang lain gitu. Berarti abang suka masih baca, maksudnya sering baca-baca review-review materi-materi yang ada ya? Ulang-ulang gitu di Alhamdulillah. Dan terus ngomong-ngomong ya bang, kan tadi abang katanya selonjoran di kos. Rupanya abang anak kos. Anak kos bukan asli Medan awak. Abang asal dari mana? Oh, abang dari Tebing Tinggi. Oh, Tebing Tinggi. Tebing Tinggi di mana tuh bang? Oh, nggak tahu Tebing Tinggi. Alian nggak tahu. Tahu. Oke, kan ini udah sibuk kali kan bang dengan kegiatan abang yang kayaknya Alia rasa pun sibuk kali. Untuk selonjoran aja 10 menit itu berharga kali kayaknya ya bang. Berharga kali Iya itu. kan. Jadi kan ini udah runtutan. Jadi awal mula abang kenal Gencar itu dari mana sih bang? Ceritanya unik ini, ceritanya unik. Iya, kayak mana lah? Bang? Jadi sebenarnya abang kan nggak sengaja nih kan, karena kan hari itu abang kan udah kenal Ustadz Rambi itu dari 2021. Oh iya. Iya, udah kenal dari Ustadz Rambi dari 2021. Beliau itu atasannya abang ngajar dulu lah. Oh gitu. Jadi masuk ngajar, beliau pimpinannya. Baru keluar kan masih sip-sipan WA nih. Abang kan jarang lihat story orang sebenarnya kan, nggak sengaja kan ngelihat storynya Ustadz Rambi. Loh, ada pendaftaran beasiswa nih, PLN, DBM PLN kan. Ya udah bang, coba bang segala macam. Alhamdulillah lulus. Itu di semester berapa bang? Di semester 4 ya? 4, enggak, di 5. Oh 5, berarti kayaknya juga 5 ya. Jadi langsung ikut chat Ustadz Rambi atau langsung aja? Enggak, abang nggak ngechat Ustadz Rambi, ngikuti prosedur. Udah prosedur aja? Ngikuti prosedur. Nah, itulah bang, kalau ada rezeki, apapun nggak bisa terlewatkan dari kita ya bang. Terus bang, setelah ada nggak cerita-cerita unik selama perjalanan abang daftar di Gencar? Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak bisa juga kasih tips-tips ke sobat Gencar? Gimana sih cara, apalagi kan kok ada wawancara kan bang? Ada. Pasti kan kadang kita suka nervous, apalagi wawancara ini nggak pertama kali bang wawancara. Udah sering kali ya bang, mantap loh bang. Jadi kayak mana, ada nggak bang pengalaman uniknya gitu soal pendaftaran gitu? Kalau yang wawancara Bang Dua ini beda, yang pertama sama yang kedua. Oh iya. Yang pertama dulu unik tuh, karena kan Ustadz Rambi kan udah kenal sama Bang. Iya. Baru ada lah contoh Ustadz Rambi sesuatu. Datang yang ngetes abang kemarin itu, ketika wawancara itu kebetulan presiden yang lama, Bang Firman. Oh Bang Firman ya, kenal. Jadi kemarin itulah kan sempat dites. Yang lain itu dites, yang tanya-tanya yang lain, abang malah dites hafalan, gak nyambung. Mungkin abang kan Ustadz Rambi kayaknya udah tektokan juga sama Bang Firman ya kan? Mungkin lah. Jadi jadi cuma abang yang diminta hafalan gitu wawancara? Kayaknya mungkin ada yang lain sih. Iya, jadi ya, tapi abang kurang tahu siapa orangnya. Jadi setelah itu lancar jaya aja gitu? Itu kemarin itu lagi perjuangan itu abang lagi pas wawancara itu di semester 5 itu abang lagi PEMA itu, pengabdian masyarakat. Win ada kan PEMA kan? Ada? Enggak Win sih. Tapi pengabdian masyarakat ada tahu. Pengabdian masyarakat itu ada tuh di semester 4 ke 5. Di luar Medan? Di luar Medan. Kebetulan abang kemarin di Karo. Mantap kali. Jadi pulang lah bang bentar, sebentar itu PEMA kan cuma seminggu. Iya. Pulang sebentar untuk wawancara, dalam arti abang
ya udahlah kalau lulus lah, kalau enggak ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata kebanyakan setelah denger cerita dari anak Gencar, kalau udah tanya gimana perasaannya kalau nunggu kelulusan, ya udahlah pasrah aja lah, lulus lah, enggak, kalau lulus alhamdulillah gitu ya kebanyakannya bang. Semua milik Allah. Iya. Kata lidah ya. Betul. Semua milik Allah. Jadi kita pasrahkan aja sama yang di atas. Terus bang, apalagi cerita-cerita langsung masuk itu, abang nggak kenal sama siapa? Ketika abang masuk itu, abang nggak kenal sama sekali. Bahkan ketika masuk itu abang nggak tahu tuh. Oh abang ada kenal. Oh ada siapa? Ahmad Ramadan, itu sekelas Oh, abang itu. oh Bang Ahmad. Tapi Ya, itu, ya, tahu. tapi itu abang nggak tahu dia daftar juga. Oh jadi langsung kok daftar juga gitu? Iya, di sini juga ternyata. Oh, untuk sama-sama lulus juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kan udah daftar, terus itu udah lulus, terus selanjutnya ada nggak sih pengalaman pengalaman sama anak-anak Gencar Batch 1 lah sebelum abang jadi pemimpin untuk sekarang saat ini? Kalau pengalaman apa nih? Banyak nih pengalaman. Yang menurut abang memorable lah, kayak paling ingat, kayak kalau ingat tuh lucu, pengen ulang gitu rasanya. Oh, jadi kami tuh kalau yang di batch 1 dulu itu, abang kan di batch 1 kan jadi HRD nih. Wih, HRD. HRD. Jadi menganalisis Menganalisis besar sesuatu nih. Kalau ada yang agak-agak melenceng, langsung Ya gitulah. ya itu lah. Pokoknya apa kan kemarin HRD nih kan di batch 1. Beruntungnya abang kemarin itu, jadi abang punya cerita unik ini. Apa? Cerita uniknya kami itu di HRD atau PIM tahun lalu itu kami 6 orang, kami 7 orang. HRD? Enggak, Jadi? sama PIMU. Oh, sama Pimo. Sama Terus? PIMU. Kecuali bendahara umum tahun lalu, itu kami semuanya anak pertama. Oh, Anak ya. pertama. Jadi Terus? kalau ngobrol itu saling nyambung, itulah kayak kisah unik aja gitu sampai sekarang. Ya alhamdulillah masih terjadi lah silaturahminya. Tapi memang sih kalau kita berteman terus itu, tapi sih kalau Ale ya biasanya tuh berteman tuh kalau nyambungnya di dalam satu, kalau orang sekarang bilang circle kan, bilangnya itu kayak anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu, jadi nyambung gitu, semua sikap-sikapnya nyambung. Ini kalau pertama pasti kalau abang bilang tadi karena VOV-nya mungkin pandangannya sama ya bang, jadi menurut abang nyambung. Nyambung. Gitu. Jadi nggak saling, karena kan kalau anak pertama tuh kadang keras kepala apa enggak, kadang nggak suka tektok gitu bang. Kalau bisa dibilang tektok sering. Iya, sering Bahkan- adu argumen. Oh sering. Abang dulu tuh lucu. Ini ada cerita. Ya. Ketika pertama kali rapat itu Ya. bareng presiden lama, itu udah langsung adu argumen. Wah. Karena kan ya kita sama-sama tujuannya kan untuk sama-sama bangun Gencar lebih baik kan. Ya pastinya lah. Ya kita dimanapun kalau misalnya peduli sama sesuatu, kita itu pasti banyak komplain. Iyalah. Nah, kalau misalnya kita udah nggak peduli sama sesuatu, pasti kita diam aja, acut, betul nggak? Iya betul. Pasti udah itunya tandanya kita peduli sama. Nah, kalau kita udah banyak ngomong nih, udah banyak komplain misalnya tentang Gencar kan pertama Iya. kali, itu artinya kita peduli gitu, benar-benar peduli. Tapi kalau ya udah dengerin aja, ikutin alurnya, itu berarti udah nggak peduli. Iya sih. Tapi kok memang kita udah peduli, udah peduli, pasti kita apapun akan kita lakukan Iya, benar. untuk apalagi untuk Gencar ya bang. Nah, abang udah cerita-cerita soal Gencar di batch 1, seru nggak sih bang? Seru, pakai banget. Terus kalau Gencar batch 2 nanti lah ya kita rating lah. Oke. Kita rating nanti ya. Terus kan ini udah pengalamannya pasti banyak kali dari Gencar batch 1. Kenapa sih sebenarnya nggak tiba-tiba sih? Apa sih yang abang pikirin pas itu abang untuk jadi pemimpin atau presiden batch 2 tuh mengajukan atau bagaimana? Abang ada love story short nih tentang presiden ini. Jadi dulu abang nggak berminat sama sekali untuk jadi presiden Gencar. Iya. Nggak ada dalam hati abang ketika mendaftar, walaupun abang HRD nih kan. Iya. Nggak ada sedikit pun abang untuk naik jadi presiden Gencar. Abang itu dulu sempat mencalon di salah satu Departemen? mencalon ketua HMJ. Oh iya. Abang betul-betul kayak di prodi abang kan. Iya benar. Nyalon di situ, abang memang kayak betul-betul lebih hatinya ke situ contohnya kan. Cuman lambat laun cerita nggak rezekinya di HMJ. Berarti udah sempat seleksi? Udah sempat pemilihan. Oh, udah sempat seleksi pemilihan lagi. Pemilihan, Berarti kalah udah. voting.
Kalau voting sampai 3 kali. Iya, tapi emang belum rezeki kayak mana lagi Iya, Bang. ya udah. Nah, terus Beda sama Digencar? digencar kan. Itu kan akhir-akhir itu, akhir periode Iya. pemilihannya. Terus abang lihat, abang itu kalau memandang sesuatu tuh pasti abang lihat. Dan abang selalu prinsip tuh gini, kalau melihat sesuatu ya lihat. Bisa nggak nih ada manfaatnya nggak kira-kira ya kalau misalnya itu diseriusin tuh digencar. Ada sepotong lagu yang paling favorit abang itu. apa tuh? Lagu apa tuh? Apa? Apa? Lagu apa? Abang lupa lah kayaknya If We Never Try, How Will. Oh, yang lagu itu. Apa ayo? Ada sepotong di TikTok sih. Iya. If we never try, how will we know? Ah benar Iya. tahu ya. Namanya ada TikTok juga. Iya. TikTok. Jadi abang itu kalau bisa abang bilang itu potongan lagu favorit abang dari banyaknya lagu. Karena dari situ tuh kita kayak kalau aku nggak nyoba nih, kalau saya nggak nyoba nih, nggak bakalan tahu nih sampai mana tupoksi kita. Udah gitu pun kemarin kan abang pikir kayak gini, abang selalu prinsip mungkin prinsipnya itu kan nggak dapet nih ketua HMJ. Ada satu ayat itu Alia yang kadang yang kita kira baik untuk kita itu Al-Baqarah. Iya, belum. Ayat berapa ya? Aduh. Belum tentu, tapi ada tahu sih kayak belum tentu baik untuk yang menurut kita Allah. kira baik Ya. untuk kita, tapi menurut Allah itu enggak. Baik. Tapi kalau yang menurut kita enggak baik, Tapi itu Allah Allah yang lebih mengetahui lebarnya. Alhamdulillah di Gencar udah hampir berjalan 1 periode juga sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti unik juga ya. Kayak apa yang kita rencanakan dari awal kayak ih aku pengen kayak HMJ lah gitu, udah ngikut seleksi ternyata enggak, maksudnya ya enggak rezeki, terus kita coba padahal enggak maksudnya dari awal enggak pilihan hati kita itu ternyata di situ rezekinya. Memang betul apa yang dibilang abang tadi, sesuai dengan surah Al-Baqarah apa sih bang? Al-Baqarah ayat Ayat 216 kalau bang nggak salah. 216, nanti kita Kalau cek. bang nggak salah ya. Ya nanti kita cek sama tim G Podcast. Oke. Terus kan udah berjalan lah nih gencar generasi cahaya pintar batch 2. Apa tipe kepemimpinan abang sih bang dalam memimpin gencar batch 2 ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya? Udah lebih baik sih. Kayaknya Alia tahu deh, kayak kepemimpinan apa. Ada tahu, tapi kan sobat G Podcast nggak tahu nih. Abang tuh lebih tipikal kayak gini. Bukan apa kalau misalnya memimpin sesuatu, contohnya nih misalnya kayak kita mimpin kelas, abang kan juga kos makan. Oh, kok di kampus saya komting. Abangnya juga komting. Cara kita mimpin ketika komting itu beda. Kita merangkul. Kalau misalnya kayak abang juga misalnya kayak RM gitu kan, pasti kan merangkul. Kalau di Gencar ini sebenarnya abang niatnya merangkul, cuman pasti membaca situasi. Ya itu sih. Ya kan? Cuman abang tetap peraturan kayak gini, tipe kepemimpinan abang ya. Apa yang sudah tertera di peraturan di GBHU itu nggak bisa diganggu gugat. Berarti sesuai dengan peraturan yang ada memang harus diikuti sesuai hak dan kewajiban kita. Apa yang abang, kan kalian tahu kan abang gimana kan? Tahu, Apa yang abang bilang itu yang abang kerjakan kan. Kalau misalnya apa yang ada di GBHU nih, teman-teman kalau nggak tahu GBHU itu apa GBHU? Apa ya? Pokoknya kalau kepanjangannya nggak tahu, tapi udah hampir setahun loh. Pokoknya peraturan yang harus diikuti sama mahasiswa generasi cahaya pintar itu sebagai hak dan kewajiban kita di sini gitu kan. Intinya di GBHU itu peraturan kita teman-teman semua. Situ kalau misalnya udah tertera di ada ART di GBHU itu yang jadi patokan abang untuk memimpin. Iya sih. Berarti abang kalau dibilang kepemimpinan fleksibel bisa? Bisa. Berarti dilihat dari situasi yang ada gitu. Kalau memang waktunya serius, Kalau bercanda. iya benar. Kalau misalnya bisa dimusyawarahkan dan yang ngasih pendapat ada pendapatnya gini bukan bang nggak mau lah kayak gini misalnya apa. Tapi dia nggak punya pendapat nih kan nggak bisa. Harus ada musyawarah. Kayak Salas kemarin yang perkara spanduk kan? Oh iya. Bang 3x1 aja lah bang, tapi ini ya udah. Ada alasan yang logis kan? Ya memang harus logis sih sebenarnya. Berarti harus logis, alasannya sesuai dengan apa yang ada. Gitu.
Jadi kan udah kepemimpinan, terus di generasi Cahaya Pintar nih kalau Lali lihat kan pasti berbagai mahasiswa berbagai lah sikapnya lah ya bang. Jadi kayak mana lah abang menyikapi, pasti kan adalah satu dua kita yang uh, kadang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah itu gimana abang untuk menanganinya sebagai pemimpin? Oh, abang tetap kalau misalnya kayak abang bilang tadi ya, abang tetap berprinsip apa yang udah ada di aturan itu yang jadi patokan. Kalau misalnya dia melanggar, kita sesuaikan aja supaya sesuai prosedur. Karena kalau jadi pemimpin yang suka hati itu kan nggak ada aturan, nggak ada pacuan, itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh lah bang, harus sesuai. Nggak boleh juga kan? Harus ada aturannya lah. Kalau misalnya aturan yang bilang kayak gini, kayak gitulah harus yang dipatok. Karena kan semua ada aturannya kan. Gitu. Jadi bang, kalau misalnya lah, kadang kan Ali kan juga ada ikut organisasi juga. Organisasi apa ya? Ada LPM Neraca. Apa itu? LPM kayak lembaga pers juga bang, buat berita. Tapi ada nggak bagian buat beritanya sih? Jadi bagian editor? Nggak editor lagi. Bagian-bagian perusahaannya aja sih. Perusahaan itu divisi perusahaan nanganin humas. Humas. Jadi banyak juga kan, misalnya gimana ya, kan pasti setiap orang ada problemnya masing-masing. Benar. Itu abang kayak langsung ngajak ngomong atau apa gitu, diajak apa masalahnya, kenapa nggak bisa melaksanakan kewajibannya, itu gimana? Abang ngajak ngomong atau gimana lah menurut abang? Oh, kalau abang pribadi itu kan misalnya kan kayak contohnya nih, ini kenapa nih kok nggak pernah muncul kegiatan? Pasti abang tanya kan, ini kenapa nih? Pasti abang tanya tuh ke HRD. Ya, HRD melalui HRD. HRD yang nanya, biar HRD yang menanyakan kenapa sebenarnya, apa ada kendala di rumah, apa ada kendala di perkuliahan, apakah juga ada kendala di pribadinya. Dan setelah itu kita baru tahu nih kalau misalnya kendala dia bisa kita bantu nih. Misalnya contohnya nih, contoh kecilnya, kalau misalnya orang yang nggak datang, tiba-tiba nggak datang nih. Contohnya kan ke kantor nih kan, nggak datang. Kan nggak mungkin abang paksa, bang kereta aku bocor lah bang, naik gojek lah dek. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga, jadi kan kejadian juga di kami hari itu kamu kan ada kan? Iya, untungnya ini, tapi sih pasti ada solusi, pasti selalu dikasih solusi ya bang. Apalagi ya, abang ada nggak cerita-cerita yang lain tentang Gencar Batch 2 ini gitu? Kalau abang ngeliat Gencar Batch 2 nih ya, kalau abang pribadi ya, pribadi cerita apa nih? Cerita abang ngelihat anggota nih. Boleh, biar kita juga refleksi juga sih. Ngelihat anggota tuh apa abang pribadi selama kepemimpinan abang gitu, selama abang menjabat kan banyak tuh. Kalau misalnya abang pribadi, artinya abang bersyukur gitu. Kalau misalnya selama jadi presiden. Iya sih. Bersyukur kayak mana bang? Banyak deh. Banyak. Salah satunya bang? Oh, bersyukurnya salah satunya itu bisa jalan-jalan gratis ke Jakarta. Ayo abang jangan bisa ceritain bang, itu abang ngapain aja? Oh, kalau yang jambore abang di Jakarta tuh kemarin ini deh simulasi pelatihan kebencanaan gitu. Oh, yang berarti kayak yang kita hari itu pernah juga nggak sih yang? Bener. Yang mana sih? Tapi bukan yang kayak gitu yang. Beda lagi. Apa? Qur'ani Camp. Alia nih udah belum SFT, kegiatannya lupa. Qur'ani Camp, wali ingat karena lihat bagian dokumentasinya. Ingat. Oh iya. Jadi kemarin itu kayak kegiatannya tuh kayak simulasi bencana, lebih kayak mungkin miripnya tuh, lebih mirip spesifiknya tuh pas kita SFT. Tapi Alia belum SFT, gimana bang jelasinnya? Abang pun bingung. Bisa lah cerita dikit-dikit aja bang, kayak poin-poinnya aja lah, biar kebayang nanti SFT kayak gitu juga. Ada lah pokoknya. Iya. Ya pokoknya kayak inilah ya, apa? Nah jadi kalau gini ya kalau SFT itu kan sama sih, kita masak, dirikan tenda, Kalau kemarin tuh dirikan tenda yang besar, aku lupa tenda berapa kali berapa itu yang besar itu. Yang kayak hari itu anak laki-lakinya yang pas di Qur'ani Camp yang dia jadi sama kak apa? Bukan, itu masih kecil deh. Ada yang lebih besar lagi kalau. Oh, kayak yang tenda darurat yang sering-sering di bencana alam itu. Iya. Bisa nampung berapa orang tuh bang? 50? Lebih lah deh, kayak kemarin abang ke Citami yang kemarin itu kan, yang banjir kemarin. Ya, kayak gitu lah persisnya, tenda besar.
Jadi kalau ada tenda itu pakai ada tempat tidur lagi atau beralaskan langsung aja gitu? Oh, pakai tempat tidur lagi lah, ada alasnya. Oke. Tikar kayak Abang pernah ngerasain langsung tidur di situ? di situ. Iya. Pernah? Maksudnya soalnya tahu vibes-nya kayak mana, biar ditanya, pernah nggak gitu? Tidur di situ. Tidur kayaknya enggak kemarin ya. Tapi ngerasain masuk juga. Masuk. Vibes-nya kayak mana? Malam atau siang? Kemarin itu sempet masuknya pas malam juga masuk. Iya. Tapi lebih milih tidur kemarin itu di masjid sih. Iya, tapi berarti itu masuknya abang ada vibes kayak seram kah atau nanti Oh, takut ada vibes itu kayak rombong gini. gitu? Kayak seakan-akan abang jadi tentara gitu kan. Oh. Karena Iya. batalin itu Iya, emang ikut juga abang. Karena abang juga jadi volunteer kan? Iya, benar. Volunteer. Terus kan udah banyak nih kita cerita soal kesibukan abang, tentang abang di generasi batch di Gencar batch 1, batch 2 sampai udah jadi pemimpin nih. Pasti ada fase-fase di mana abang ngerasa up and down, ngerasa kayak capek, pengen nyerah. Kadang kan kita nggak semuanya mulus ya kan bang. Jadi apa sih tips abang untuk sobat Gencar yang ada di rumah ketika kita ada lagi di fase-fase yang mungkin ada masalah, capek, masalah kuliah, mungkin kebanyakan tugas, itu gimana bang? Oh gini, kalau tips dari abang itu mungkin abang dari dulu ini tips ya teman-teman semua. Saya pribadi tuh kalau misalnya abang ya Ale ya, abang tuh selalu punya schedule setiap hari. Ya, schedule pastinya. Schedule setiap hari untuk apa kegiatan kan. Terus kalau misalnya abang merasa ini kan lagi di fase burnout gitu kan, Iya, benar. misalnya lagi down juga kan, abang langsung ini kayak evaluasi diri. Jadi abang itu ya. Ya. Jadi abang ngerasa ini unik nggak ya? Jadi ya Ya. di kos abang itu ya ada satu papan tulis. Papan abang nyebutnya itu papan tulis evaluasi sih. Iya, di situ Jadi pastinya. ya abang catatan pribadi abang. Kesalahan gitu. Misalnya kesalahan, kalau misalnya ini kok jadi kayak gini ya, oh kok di minggu ini jadi kayak gini ya, oh keuangan aku kok kayak gini ya. Oh, berarti semuanya masuk ke papan itu. Ada dia papan tulis tersendiri kita sama Bisa juga dicontoh sih. Nah, jadi kalau misalnya kan lagi belajar kan, oh lagi ternyata buku ini belum selesai ya, lagi bedah buku nih kan deh, abang kan kadang gabut Suka baca buku? kan. Alhamdulillah. Jadi buku apa bang sering? Abang paling favorit Iya. sampai saat ini itu tetap buku Syiar Nabawiyah sih dia. Oh. Yang tebal segini tuh. Habis, maksudnya udah siap bacanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti banyak, maksudnya isi bacaannya itu abang banyak juga inilah ya, baca-baca buku yang lain juga. Banyak. Itu kalau tips dari abang pribadi tuh, kita harus tetap nge-refresh kan diri kita, evaluasi. Kalau misalnya kita down ini kan, kita cari tahu kita ini down gara-gara apa. Misalnya kan ke-distract kan sama sesuatu. Apa benar sesuatu itu kayak aku udah semaksimal itu loh, apa di sesuatu itu ke-distract aku sehingga aku down gitu. Berpikir kembali abang kan, masa perkara kecil doang bisa nge-distract aku buat down. Abang langsung evaluasi, setelah itu langsung naik lagi kan. Itu berapa lama sih bang fase abang kayak sehari udah bisa sehari ini udah lagi fase burnout gitu, kayak ngerasa kayaknya ada yang salah nih, besoknya udah besoknya udah maksudnya udah balik semangat lagi atau berapa hari lah? Kalau fasenya itu abang lebih kayak fasenya itu 3 hari. 3 hari, berarti pengevaluasi diri. Evaluasi itu 3 hari, tahapnya itu selalu abang ini. Hari pertama tuh pasti down kan. Iya. Hari kedua tuh kayak ngevaluasi diri, kenapa sih sebenarnya kalau bisa down ya, perkara kecil itu. Hari ketiga itu udah kita mikir kan loh oh aku harus buat kayak gini lah supaya hal-hal itu nggak nge-distract dia lagi gitu. Kan kadang gini kan, kayak abang bilang tadi bahwasannya abang sering buat schedule untuk ini, ada juga sering buat kayak gitu biar dalam seminggu juga gitu kan, dalam seminggu udah tahu oh hari ini mau ngerjain ini atau mau ngapain. Tapi kadang kan udah kita susun schedule-nya, tapi kadang kan nggak berjalan mulus ya bang. Kayak pasti ada aja penghalangnya atau hambatannya, jadi kayak nggak sesuai sama apa yang udah kita rencanain. Nah itu menurut abang kesel nggak sih, kayak kenapa sih hari ini gini jadinya nggak bisa ngerjain ini gitu. Abang ada nggak rasa kesel atau gimana supaya mungkin emang lagi ada ini gitu, gimana abang menanggapinya? Kalau dibilang kesel sih nggak kesel ya deh, tapi kayak kenapa sih nggak bisa gitu kan, kayak kita tuh nggak bisa maksimal ke situ kan.
Cuman kayak abang bilang tadi, kalau misalnya lagi dia memang di posisi itu, abang selalu refresh seminggu sekali schedule abang berubah. Misalnya kan berubah nih, kayak contohnya di Gencar kan. Iya. Contoh di Gencar itu kan dari tiap bulan itu pasti beda deh. Iya pasti. Abang langsung refresh dan abang langsung buat schedule baru. Iya. Per minggu pun beda kadang. Kalau di awal-awal dulu memang abang buat schedule kian kan Iya detail. padat. Karena abang terutama semester 7 Iya. deh. Di situ abang paginya ngajar, masih masuk kelas, Ke kantor PLN lagi. gencar lagi Iya, kan, gencar terus lagi. sorenya lanjut ngajar lagi. Belum lagi belajar nih. Belum lagi belajar lagi kan dikit-dikit. Besok ngulang lagi kayak Besok gitu. ngulang lagi, repeat terus ya tiap hari ya. Kalau misalnya apa kayak kita refresh, tapi abang ada, tapi jangan dicontoh ya teman-teman semua. Kalau abang lagi board itu kan, abang tinggal tuh 1 hari semua kegiatannya. Jadi abang betul-betul kayak rebahan tidur kita tuh gimana? Oh enggak, misalnya kan contohnya nih, contohnya. Kayak itu kan banyak tuh, pagi kita kemari soalnya, abang terkena kewajiban kan, habis itu, tapi enggak semua mungkin udah, alhamdulillah. Tapi kayak sabar lah. Ale juga kayak dalam seminggu itu bisa Senin sampai Jumat bisa pulang dari pagi pulang sore. Jadi Sabtu tuh betul-betul kayak gak ada ngapa-ngapain, kayak betul-betul diem ya, maksudnya kewajiban tetap dijalani, tapi betul-betul ngelepas aja gitu. Tapi berarti ada samanya juga ya. Berarti maksudnya nggak salah kan. Tapi tinggal kita kembali ke level kita yang tadi. Betul. Kalau misalnya kita lagi down tadi kan, atau kita lagi suntuk tuh burnout kan, ya udah kita refit, kita refresh lah diri kita lagi kan. Salam kita evaluasi, terus kita balik lagi. Oke, berarti setelah ngobrol-ngobrol nih juga nggak ada salahnya kita buat ambil waktu, apalagi di semester akhir juga ya Bang, kita ngambil waktu untuk sendiri, untuk istirahat. Jadi nggak usah takut ketinggalan ataupun apa, yang penting diri kita yang tahu porsi diri kita tuh kita. Jadi kapan kita mau istirahat, kapan kita mau kembali semangat lagi, itu taunya diri kita. Jangan lihat dari orang lain, itu nggak Bang? Betul. Jadi kita udah ngobrol panjang-panjang nih sama Bang Hambali. Pastinya di Gencar Batch 2 ini Abang punya harapan, pesan-kesan untuk Gencar Batch 2 selanjutnya. Batch 3. Oh, iya selanjutnya Batch 3. Jadi apa sih harapan Abang untuk, mungkin kan nanti kita di bulan Agustus akan pergantian periodisasi. Sedih Bang? Sedih. Pastinya sedih dong. Sedih. Ninggalin yang udah kita anggap rumah sih. Dua periode nggak sih Bang ya? 2 periode. Satu periode yang naik presiden satu. Iya, maksudnya kan Abang udah di sini iya, jadi anggota sama presiden totalnya 2 periode. Jadi apa sih harapan Abang, pesan-kesan mungkin untuk pesannya untuk nanti presiden selanjutnya di Gencar Batch 3? Di sini banget nih. Sebenarnya nggak harapan kesan pesan sih, cuman harapannya aja. Soalnya nanti beda lagi lah kita buat kesan dan pesannya. Kalau pesan dan pesan. Sebenarnya harapan aja sih, harapan aja. Harapan Abang kalau di batch 3 mudah-mudahan semuanya lebih dapat mengikuti kegiatan yang excited. Jangan terpaksa untuk mengikuti kegiatan itu. Kayak Bang pribadi pun pertama-tama mikir kayak gini aja. Ini kegiatan apaan sih? Tapi setelah Abang pikir-pikir, ternyata tuh di sini memang sesuai tagline-nya, menjejak manfaat, dan memang banyak manfaatnya Alia. Betul, banyak. aku juga ngerasain. Kayak kita secara gratis juga nggak udah dapat, maksudnya bisa dapat finansial, juga bisa dapat pengalaman yang betul-betul pengalaman sama teman-teman yang lain, berbagi pengalaman. Ya, kalau harapannya mudah-mudahan teman-teman semuanya di batch 3 nanti lebih excited lah untuk ngikutin, dan mudah-mudahan ini harapannya untuk presiden selanjutnya harus lebih baiklah dari presiden batch 1 Bang Firman Hadi, dari presiden batch 2 saya sendiri yang Hambali Akbar. Mudah-mudahan nanti presiden batch 3 ngomong-ngomong siapa ya? Aduh, Ale pun sebenarnya penasaran. Dari Alex sama dari Alex? Aduh, nanti ya kita, ini masih secret sebenarnya. Nanti kita bakal, spill. nanti kita spill siapa the next presiden Gencar Batch 3. Pastinya nanti di bulan Agustus Sobat Gencar akan tahu, ya kan? Pasti kita akan upload
perkembangannya. Dan ini yang terakhir, apa sih pesan abang buat mahasiswa mungkin dari tingkat awal sampai tingkat akhir? Karena abang kan udah ngejalanin kan sampai tingkat akhir. Apa sih pesannya bang? Apalagi untuk mahasiswa baru, mana tahu butuh semangat lagi. Abang lebih kayak gini. Ada satu penyesalan yang mungkin abang rasakan nih kan selama jadi mahasiswa. Di sebanyak yang abang syukuri, ada satu penyesalan abang. Apa tuh bang? Abang nggak all in untuk jadi mahasiswa, paham nggak? Paham. Ada sesuatu yang terlewatkan. Ada yang sesuatu yang terlewatkan. Dan kita biarin aja. Ya benar. Nggak all in lah. Ada satu aja sih kesalahan abang ketika jadi mahasiswa. Kenapa sih kok nggak bisa di situ gitu? Kenapa sih abang dulu tuh udah all in tuh misalkan pernah all in gitu kan kayak aku harus benar tiba-tiba ada jatuh down dan nggak bisa lanjutin lagi. Tapi ada setuju sih. Memang kalau jadi mahasiswa tuh apa-apa semuanya memang harus all in biar gak terjadi juga ujungnya nanti kenapa ya aku nggak nyoba ini, kenapa ya aku nggak nyoba itu. Karena pasti kita jadi mahasiswa semuanya harus dicoba sih. Kayak yang tadi kutipan lagu yang kayak Bang Hambali bilang. Apa ya? Aduh lupa lagi. Lupa. If we never try, how will we know? Ya, sebelum kita coba kita nggak bakalan tahu. Nah, sampai juga di akhir kita ngobrol-ngobrol santai sama Bang Hambali Akbar. Bang, makasih ya udah share-share sama Sobat Gencar. Dan intinya sih kita bisa banyak banget ngambil kutipan pengalaman dari Bang Hambali, tips-tips sebagai mahasiswa. Jadinya kepemimpinan itu bukan soal hanya sebuah jabatan, tetapi soal tanggung jawab dan juga proses menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Saya Alia Fadila. Saya Hambali Akbar. Terima kasih telah mengikuti G Podcast. Dari cerita jadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.